Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di sini saya Muhammad Febriansyah Saputra akan menjelaskan sedikit materi tentang set instruksi dan mode outsourcing atau pengalamatan pada arsitektur dan organisasi komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari set instruksi itu sendiri, di mana set instruksi merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi ini sering juga disebut sebagai bahasa mesin yang masih dalam bentuk biner, dan ia akan diubah ke bahasa assembly agar lebih mudah dipahami oleh manusia atau para programmer. Lalu set instruksi ini terdiri dari beberapa elemen, di mana elemen-elemen dari set instruksi ada 4. Yang pertama ada operation code atau sering disebut dengan opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilakukan. Yang kedua ada source operand reference, yaitu merupakan input dari operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, yaitu merupakan hasil atau output dari operasi yang telah dilaksanakan. Yang keempat ada next instruction reference, di mana ia akan memberitahu CPU untuk mengambil fetch atau instruksi berikutnya setelah instruksi yang telah dijalankan sebelumnya. Dan di mana search dan resource operands dapat berupa main memory, virtual memory, CPU register, dan input/output device. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa simbolik pada set instruksi. Yang pertama ada add untuk penjumlahan, lalu ada subtract untuk pengurangan, ada multiply atau perkalian, ada divide untuk pembagian, dan load untuk meload data dari register atau memori, lalu store untuk menyimpan data ke register atau memori, lalu move untuk perpindahan data dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis set instruksi. Yang pertama ada data processing atau pemrosesan data yang mencakup arithmetic, logic, dan konversi data. Lalu ada data storage atau penyimpanan data yang mencakup transferan data seperti store, load, atau move. Lalu selanjutnya ada data movement atau perpindahan data yang meliputi input dan output ke modul I/O. Lalu yang terakhir ada control yang meliputi pemeriksaan dan percabangan. Lalu di sini kita masuk ke addressing mode, di mana addressing mode sendiri merupakan cara untuk menunjuk atau mengalamati lokasi memori sebuah operan, di mana addressing mode ini diterapkan di dalam set instruksi dan umumnya terdiri dari opcode dan alamat. Lalu selanjutnya ada macam-macam teknik pengalamatan. Yang pertama ada direct addressing. Contohnya di sini ada load 10 sama dengan 1. Seperti yang ada di tabel sebelah kanan ini, angka 10 pada alamat memori memiliki nilai 1, maka hasilnya adalah 1. Lalu indirect addressing atau pengalamatan tidak langsung, contohnya ada load dalam kurung 1. Di sini 1 pada memori memiliki nilai 10. Lalu kita cari lagi, nilai angka 10 ini memiliki nilai 1, maka hasilnya adalah 1. Lalu immediate addressing. Contohnya di sini adalah load pagar 10 sama dengan 10, di mana hasilnya ini merupakan cerminan yang angka yang kita load. Misalkan di sini kita mengload pagar 5, maka hasilnya juga 5. Lalu selanjutnya ada register addressing, di mana ya hampir mirip dengan direct addressing, yaitu secara langsung, namun bedanya ia berada di alamat register. Contohnya load C. C di sini memiliki nilai 50, maka hasilnya 50. Lalu selanjutnya ada register indirect addressing. Sama seperti indirect addressing, namun bedanya pada di alamat register.
Contohnya load dalam kurung D. Di sini D memiliki nilai 51. Lalu kita cari pada alamat memori, 51 memiliki nilai 7. Maka hasilnya 7. Lalu selanjutnya ada displacement addressing, di mana ya ini bisa dibilang percampuran dari direct addressing dan juga register indirect addressing. Contohnya di sini ada load dalam kurung C plus 5. Di sini kita cari dulu C pada register mempunyai nilai 50. Lalu baru kita tambahkan dengan plus 5 yaitu 55. Baru kita cari pada alamat memori 55 memiliki nilai 10. Maka hasilnya 10. Lalu yang terakhir adalah stack addressing. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal dan juga pembahasan. Yang pertama ada X sama dengan A plus B dikali C per D min E kali F menggunakan instruksi 3 alamat. Langkah pertama kita kalikan X, B, C, di mana isi register X sama dengan B dikalikan C. Lalu kita tambahkan X, A, X, di mana isi register X ini sama dengan A plus X, dan X di sini merupakan B kali C. Lalu kita mengalihkan lagi Y, D, Y. Di sini kita menambahkan register baru yaitu register Y, di mana isi register Y sama dengan E dikalikan F. Lalu kita kurangkan Y, D, Y, di mana isi register Y sama dengan D min Y, dan Y di sini yaitu E kali F. Lalu yang terakhir yaitu div atau pembagian X, Y, di mana isi register X sama dengan X per Y. Maka memerlukan 5 proses dalam menggunakan instruksi 3 alamat untuk menyelesaikan soal ini. Lalu selanjutnya dengan soal yang sama, namun kita menggunakan instruksi 2 alamat. Langkah yang pertama yaitu move X, B, yaitu memindahkan B ke dalam isi register X. Lalu kita kalikan X, C, di mana isi register X sama dengan X kali C, dan X di sini adalah B. Lalu kita tambahkan X, A, di mana isi register X sama dengan X plus A, dan X di sini merupakan B kali C. Lalu move T, E. Kita menggunakan register baru yaitu register T, di mana kita memindahkan E di sini register E ke isi register T. Lalu kita mengkalikan T, F, di mana isi register T sama dengan T kali F, dan T di sini adalah E. Move Y, D. Di sini kita menggunakan register baru yaitu register Y, dan register Y ini sama dengan D. Lalu kita mengurangkan Y, T, di mana isi register Y sama dengan Y min T, dan Y di sini adalah D, dan T di sini adalah E. Oke. Lalu div X, T, di mana isi register X sama dengan X per Y. Dan di sini dengan menggunakan instruksi 2 alamat kita memerlukan 8 proses. Oke, selanjutnya dengan soal yang sama namun kita menggunakan instruksi 1 alamat. Langkah yang pertama yaitu load E, di mana kita menggunakan register baru yaitu register akumulator, dan E ini di load ke register akumulator.
Lalu yang kedua, mengalihkan F. Sini isi register akumulator sama dengan register akumulator dikalikan F, di mana akumulator ini berisi E. Lalu store X. Di sini kita menggunakan register X sama dengan akumulator, di mana akumulator ini yaitu akumulator kali F, dan akumulator ini yaitu E. Lalu load D, yaitu dengan memindahkan D ke dalam isi register akumulator. Lalu selanjutnya sub X, di mana isi register akumulator sama dengan akumulator min X, dan akumulator di sini yaitu D. Lalu store X sama dengan akumulator. Lalu langkah selanjutnya yaitu load B, di mana di sini isi register akumulator sama dengan B. Lalu mengkalikan C, yaitu isi register akumulator sama dengan akumulator dikalikan C. Lalu kita menambahkan A. Di sini isi register akumulator sama dengan akumulator plus A, di mana akumulator di sini merupakan B dikalikan C. Lalu langkah selanjutnya div X atau membagikan X, di mana di sini isi register akumulator sama dengan akumulator per X. Lalu yang terakhir yaitu store X, memindahkan isi register akumulator ke dalam X. Dan pada soal kali ini dengan menggunakan instruksi satu alamat, kita memerlukan 11 proses. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan soal yang terakhir. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan soal yang terakhir. Di sini ada load dalam kurung C, di mana di sini kita menggunakan teknik register indirect addressing. Di sini nilai C pada register memiliki nilai 50. Lalu kita cek ke alamat memori. Angka 50 memiliki nilai 3. Maka nilai 3 akan disimpan ke akumulator. Lalu R3, di mana di sini kita menggunakan teknik direct addressing atau langsung, di mana nilai angka 3 pada memori memiliki nilai 43. Jadi kita menambahkan nilai pada akumulator dengan 43, yaitu 3 ditambah 43 sama dengan 46. Lalu sub dalam kurung 10. Di sini kita menggunakan teknik indirect addressing. Kita lihat nilai angka 10 pada alamat memori yaitu 1. Lalu kita cari lagi, angka 1 ini memiliki nilai 10. Maka kita kurangkan nilai pada akumulator dengan 10. Jadinya 46 dikurangi 10, jadi 36. Lalu yang selanjutnya kita mengkalikan dalam kurung C plus 5. Di sini kita menggunakan teknik displacement addressing, di mana kita cari dulu nilai C pada register yaitu 50. Lalu setelah kita dapat, kita tambahkan dengan 5. Maka kita mendapatkan hasil 55. Lalu kita lihat pada alamat memori 55 memiliki nilai 10. Maka nilai pada akumulator akan dikalikan dengan 10, di mana 36 dikalikan dengan 10 sama dengan 360. Lalu yang selanjutnya yaitu div pagar 9.
Dimana karena langsung di sini kita menggunakan immediate addressing, akumulator langsung dibagi dengan 9, dimana akumulator sebelumnya yaitu 360 dibagi dengan 9 sama dengan 40. Lalu yaitu store Y, dimana nilai akumulator dimasukkan ke Y. Maka isi dari register Y yaitu 40. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.